Baginda Manik. Sehat, Bang? Ya, sehat, Mas Pras. Ibu Dewi, sehat? Sehat, Mas Pras. Ya, Ibu Dewi. Publik selama ini mengetahui bahwasannya di lahan sport center masih ada masyarakat di lokasi tersebut, Bu ya. Dan itu Ibu dan kawan-kawan ya. Ada juga Ibu Hombing yang hadir hari ini dan kawan-kawan beberapa orang lainnya ya yang masih tetap bertahan. Publik menyangka Ibu sebagai bengkerok karena tidak mau pindah dari lokasi tersebut. Apa persoalan sebenarnya Bang Baginda Manik dan juga Ibu Dewi Simatupang? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami, pada saya. Yang saya hormati para hadirin Bapak Ibu, izinkan saya bercerita sedikit. Adapun kami tetap bertahan di lokasi, hanya itu yang kami miliki. Saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya rumah. Setelah eksekusi pertama bulan 2, itu saya tanya, mana surat kalian mau mengeksekusi? Rumah Bapak sudah dibayar oleh Pemprov, ambil uangnya di pengadilan, kata komandan Satgasnya pada saat itu. Oleh karena begitu kita pun tidak melawan lagi, ya namanya Pemprov membayar, Pak, Ibu, pasti diperhatikan angka-angkanya, gitulah kira-kira. Dan akhirnya setelah dieksekusi pertama, secepatnya kami pergi menanyakan hal yang dikatakan tim eksekusi tadi. Dan ternyata nama saya di situ Bapak-bapak tidak ada. Dan sebagian besar kami yang tinggal di lokasi itu juga tidak ada Bapak-bapak. Dibikin menjadi no-name. Dan saya sendiri, rumah saya semi permanen, 6 kali 10 lebarnya, itu dihargai 2 juta rupiah. Kemana kami mau pergi? Rumah tidak punya, Pak. Tanah kami tidak punya. Kami hanya akar rumput yang coba-coba. Yang setahu kami datang ke sana itu adalah tanah negara yang terlantar. Kami tidak menghaki tanahnya, cuman hak-hak kami ya namanya kita punya rumah selaku warga negara, ya diganti dong gitu. Apa pekerjaan kami nggak ada, bertani, ya tolong dong dikasih solusinya. Untuk itu Bapak-bapak, karena begitu saya tidak punya apa-apa, kami bersama rekan-rekan coba orasi di kantor gubernur. Dengarkan keluhan kami. Ternyata setelah orasi di kantor gubernur, tiba-tiba datang lagi tim terpadu mengeksekusi kandang ayam saya. Karena sudah setelah rumah saya dibongkar, kami tinggal di kandang ayam Bapak selama 5 bulan. Dan juga kami telah memberikan masyarakat dari akar rumput masyarakat kelompok tani yang ada di lahan sport center kepada Kejatisu. Hanya berani-beranian memberikan korek kuping Bapak-bapak, saudara-saudari. Agar kiranya Bapak Kejatisu tolong dengarkan cerita kami di sana. Apa pantas? Apa cocok? Kami punya nama, tapi kami dibikin no-name dengan harga yang sangat fantastis. Satu rumah ada yang ditawarkan 1.300.000. Begitulah kira-kiranya agar masyarakat Sumatera Utara tahu. Saya di sini hanya menceritakan apa yang kejadian kami di masyarakat tani, kelompok tani yang ada di lahan sport center sekarang ini. Saya tetap bertahan, sudah eksekusi kedua, karena saya tidak tahu kemana Bapak. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya pekerjaan. Untunglah ada sebagian kawan-kawan datang
Ini Pak, ini yang bisa kami bawa 2 kilo beras Bapak. Sabar, nanti ada, kita kan punya negara. Percaya Pak, Bapak nanti pasti diperhatikan. Oke lah, kami udah keluar Bapak Pak Mani, karena ada abang saya, mau dia memberi tumpangan sama kami. Bapak sabar ya, begitu juga teman-teman yang lain. Tunggu, terjadi eksekusi kedua Bapak, eksekusi ketiga. Loh, saya hanya curhat supaya diperhatikan, tapi malah saya sepertinya kok orang jahat gitu. Kok sepertinya saya melawan hukum gitu. Eksekusi ketiga juga datang Satpol PP. Ratusan orang. Terakhir, saya tetap juga bertahan, orang saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya rumah Pak. Saya tidak punya tanah, saya tidak punya apa-apa. Saya tahunya beternak, bertani pada saat itu. Setelah eksekusi saya tidak bisa bertani lagi. Ternak saya jual satu persatu untuk bertahan hidup. Dan terakhirnya Bapak-bapak, terjadi lagi eksekusi keempat, tidak bisa tinggal di sini. Loh, tolong, saya nggak punya rumah, di mana saya tinggal? Apa pekerjaan saya? Saya punya tanggungan istri saya, kebetulan kami sudah 26 tahun berumah tangga, tidak punya anak. Hanya inilah satu-satunya harta saya. Itu pun Bapak-bapak, udah lebih 1 ember Bapak. Air mata istri saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya tidak punya, seolah-olah saya seorang suami yang tidak punya tanggung jawab. Bagaimana saya mau melawan pemerintah, Pemprov Su? Saya menyadari itu. Terakhirnya kemarin Bapak, udahlah saya menyerah karena datang lagi Satpol PP satu danru gitulah kira-kira. Apapun ceritanya Pak Mani, ini kami angkat, kemana kami antar? Barang-barang Bapak ini kami angkat, kemana kami antar, karena ini sudah mau diratakan. Oke lah Pak, saya menyerah, saya tidak sanggup lagi. Ini sudah kelima kalinya kalian mau mengeksekusi. Bawalah barang-barang kami ini, terserah Bapak. Tapi satu Pak, kalau tidak ada solusi dari pemerintah untuk saya dan istri saya, kuburlah kami bersama barang-barang kami ini, kami tidak punya kekuatan. Itulah kira-kira kisah dari saya Pak untuk sementara ini. Supaya satu yang saya harapkan, mudah-mudahan Gubernur PJ ada tindakannya sama saya dan teman-teman kami, teman-teman saya yang ada di lokasi. Dan ternyata sama saja Pak pemerintahan. Harapan tinggal harapan. Dan sekarang Bapak, barang-barang saya diletakkan di security. Di situ ada ayam, ada angsa yang tidak seberapa lagi. Dan semalam pun terjadi konflik. Yang dititipkan di security ini Pak Mani hanya barang-barang. Bapak tidak bisa tidur di sini. Ya otomatis sesuai dengan kata-kata saya di lokasi sewaktu mengangkat barang saya ke security, kuburkan saya dengan barang-barang saya. Begitulah Pak untuk sementara ini yang bisa saya ceritakan untuk bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Baik, Bang Mani, kami juga mendapat informasi kemarin karena kami sempat berkunjung menjenguk Ibu Dewi ya. Ibu Dewi sempat dirawat di rumah sakit kemarin ketika ditarik paksa Bu ya oleh Satpol PP. Ibu bisa ceritakan kisah di hari Jumat lalu pada publik Bu? Terima kasih saya ucapkan kepada Bang yang berada di tempat ini. Begini Pak, kemarin itu eksekusi rumah kami yang keempat kali Pak. Saya dolak-dolakan sama Satpol PP Pak. Saya dolak-dolakan, mereka menarik saya menolak.
Saya bilang, kenapa kalian eksekusi lagi rumah kami? Hingga cukup, kalian rupanya menghancurkan kami. Mau kemana kami tinggal? Saya bilang gitu, Pak. Tapi mereka tidak peduli, Pak. Mereka menarik saya. Saking tarik menariknya, saya pingsan, Pak. Sesak napas saya, Pak. Saya nggak tahu dibawa kemana lagi, Pak. Ternyata saya dibawa ke rumah sakit, Pak. Ke rumah sakit. Disitulah saya, Pak. Saya bilang di situ waktu di UGD jumpa saya sama Humas Adikarya dan juga kepalanya Satpol PP. Saya bilang sama dia, puas kau gara-gara kalian aku begini. Saya bilang gitu, Pak. Saya nggak bisa lagi berkata-kata apa, Pak. Penat rasanya di dadaku ini, Pak. Kemana lah kami harus mengadu? Kemana? Sementara pemimpin di negara kita ini adalah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bolak-balik dia ke Sumatera, tapi tidak pernah dia melihat lokasi kita, mendengar keluhan kita, Pak. Jadi kemana kita mengadu lagi, Pak? Katanya negara kita negara hukum. Kemana hukumnya, Pak? Katanya presiden mensejahterakan rakyat. Mana sejahtera rakyat? Seperti inikah rakyat disejahterakan? Saya sebenarnya ingin meminta keadilan kepada negara kita ini, Bapak Ibu. Biar mereka tahu masih ada rupanya rakyatnya yang sengsara. Mereka dipilih oleh rakyat, tapi kenapa rakyat disengsarakan? Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu supaya mendengarkan jeritan hati kami ini, Pak. Sampai sekarang pun kami tidak tahu harus kemana, Pak. Sekarang sudah tinggal di pos security. Itu pun mereka keberatan, Pak, kami tinggal di situ.